Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Ihsan Fauzi, SSIMM, Kepala SMA dan Hidayah, dan segenap pimpinan sekolah yang hadir pada kesempatan kali ini. Ustadzah Fitri Nurhartati, SPDGR, Waka Bidang Akademik SMA dan Hidayah, yang pada kesempatan hari ini juga akan menjadi narasumber. Yang kami hormati ayah dan ibu yang Allah karuniai putra dan putri yang luar biasa. Semoga Allah selalu berikan kesehatan dan kasih sayang kepada keluarga ayah dan ibu semuanya. Para asatidzah yang saya hormati, semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan juga kekuatan dalam setiap langkah perjuangan panjenengan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, marilah kita selalu haturkan, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita dan keluarga kita, termasuk pada pagi hari ini. Insya Allah Allah karuniai kesehatan dan juga kenikmatan bersilaturahim pada agenda sosialisasi pemilihan kelas peminatan. Alhamdulillah, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dan keluarga kita, anak-anak kita semuanya Allah istiqomahkan untuk selalu menjadi umat Nabi Muhammad dan selalu meneladani dan menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita nanti. Baik, ayah dan ibu, selamat datang di agenda sosialisasi pemilihan kelas peminatan Ananda. Senang sekali rasanya saya bisa bertatap muka dengan ayah dan ibu semuanya, meskipun pada kesempatan kali ini kita bertemu secara online melalui Zoom meeting, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan silaturahim dan juga esensi acara kita pada pagi hari ini. Baik, ayah dan ibu, sebelum kita mulai, mohon juga berkenan ayah dan ibu mengganti nama pada Zoom meeting ini dengan nama ibu dan kemudian diberi keterangan nama Ananda dan juga kelasnya supaya kita nanti bisa berinteraksi lebih baik gitu nggih. Alhamdulillah. Baik, ayah dan ibu semuanya, marilah kita awali, kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz NK. Beliau adalah guru tahfidz kelas 10 SMA Nur Hidayah. Kepada beliau, Ustadz NK, kami persilakan. Baik, tes. Terima kasih kepada Ustadz Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mari kita menjemput keberkahan pada pagi hari ini dengan kita awali dengan membaca Al-Quran. Insya Allah suratul Fath di dalam juz 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا اللهم ارحمنا بالقرآن بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustadz Henka Nur Jamal Faridi, MPD, yang sudah membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Baik, ayah dan ibu, sekali lagi kami ucapkan selamat datang bagi ayah ibu yang baru bergabung di acara sosialisasi pemilihan kelas peminatan Ananda pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk berkenan mengganti nama panjenengan semuanya yang hadir supaya kita nanti bisa lebih berkomunikasi lebih baik di saat sesi tanya jawab dan juga diskusi. Baik, ayah dan ibu semuanya, sebelum kita nanti menjelaskan atau mendengarkan penjelasan dari Ustazah Fitri bagaimana pemilihan kelas peminatan Ananda di kelas 11 nanti. Sebelumnya kita akan mendengarkan bersama pengantar yang akan disampaikan oleh Ustazah Lilin seperti apa nanti secara garis besar gitu nggih, pemilihan kelas peminatan Ananda. Kepada Ustazah Lilin kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Iman. Suara saya terdengar nggih, Ustadz? Ya, terdengar, Us. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, Bapak Ibu Olimpiade yang saya hormati, senang sekali nggih kita bisa bertemu walaupun melalui daring maupun Zoom meeting ini nggih, Bapak Ibu, dengan waktu yang singkat. Sebelumnya perkenalkan, saya Ustadzah Lilin yang diamanai mendampingi Ananda sekalian di mata pelajaran bimbingan dan konseling. Begitu nggih, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, langsung saja nggih, kita sudah mengetahui Ananda di kelas 10 ini dalam kurikulum Merdeka tidak menggunakan penjurusan di awal masuk, begitu nggih Bapak Ibu. Namun penjurusan ini akan dilaksanakan nanti di kelas 11 atau di fase F. Jadi Ananda sekalian di kelas 10 ini sedang berada di fase E. Dan fase F itu adalah
fase dalam pencapaian pembelajaran di tingkat SMA kelas 11 dan kelas 12. Nah, struktur mata pelajaran di fase F ini itu dibagi menjadi dua kelompok, jadi Bapak Ibu, yaitu pelajaran yang bersifat wajib dan pelajaran peminatan. Nah, di pelajaran peminatan ini akan dipilih Ananda sekalian sesuai dengan minat bakat dan kemampuan Ananda. Begitu nggih Bapak Ibu. Nah, di dalam fase F SMA IT Nur Hidayah ini kita dari awal memang sudah melakukan upaya begitu nggih Bapak Ibu dengan mendampingi Ananda melalui asesmen yang pertama di awal kami sudah menggunakan temu bakat, jadi secara online berbayar begitu nggih. Itu bisa dibuka kembali hasilnya langsung saja melalui temu bakat, kemudian memasukkan email dan tanggal lahir, dan hasil asesmen itu otomatis sudah keluar. Dan yang kedua, asesmen yang telah kita lakukan yaitu menggunakan psikotes. Jadi sekiranya jika Bapak Ibu masih bertanya-tanya karena kesan kurikulum merdeka itu kelas 10 sudah dikejar untuk memilih begitu nggih. Nah, itu bagaimana jika Ananda belum mengetahui minat dan bakat? Nah, itu sebenarnya di sekolah kami sudah berupaya, dan di BK pun kita melakukan layanan konseling dari awal. Begitu nggak Bapak Ibu? Nah, di kurikulum Merdeka ini karena memang sudah berupaya memberikan layanan kepada anak-anak melalui mata pelajaran pilihan, diberikan kesempatan untuk belajar sesuai minat dan bakat dan kemampuan untuk melanjutkan entah itu studi lanjut ataupun berwirausaha ataupun nanti Ananda memasuki dunia kerja. Nah, ini nggih Bapak Ibu berkaitan dengan bagaimana nanti di SMA IT Nur Hidayah, Ananda ini punya beberapa tahapan untuk memasuki fase F, yaitu yang pertama kemarin atau yang lalu sudah kami berikan kuesioner sesuai dengan pilihan Ananda, yaitu memilih mata pelajaran pilihan. Dan itu sudah terlaksana. Yang kedua, sekolah sudah menyusun konsep kelompok kelas begitu ya Bapak Ibu, ada 3 kelas. Mungkin sudah surat pemberitahuan sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kemudian yang ketiga, kita juga mengingat daya dukung sekolah seperti tenaga pendidik, ustadz-ustadzahnya yang ada di sekolah kita, dan mungkin sarana dan prasarana. Nah, untuk selanjutnya, saat ini memang sudah terbentuk 3 kelas yang nanti Ananda bisa memilihnya. Yang pertama itu kelas A, Biokimfis, dan yang kedua kelas B, Fisika, Kimia, dan Matematika tingkat lanjut. Yang ketiga yaitu Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi. Nah, dalam memilih kelas nanti itu ada beberapa seleksi Bapak Ibu, yaitu berdasarkan minat anak. Dan mungkin kuesionernya atau angketnya sudah kami bagikan kepada Ananda. Mungkin sudah banyak anak yang berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian begitu ya. Kemudian yang kedua, nilai mata pelajaran yang diminati Ananda tersebut. Itu menggunakan nilai semester 1. Yang ketiga, nilai rapot semester 1. Yang keempat yaitu dengan data asesmen diagnotis yang sudah kita laksanakan di awal dulu begitu. Nah, mungkin akan lebih jelasnya nanti di kelas 11 itu seperti apa kelasnya, nanti akan mungkin dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadzah Fitri selaku Waka kurikulum, yang penjelasannya mungkin akan lebih detail. Nah, berdasarkan kelas peminatan ini nanti berkaitan dengan masuk atau seleksi perguruan tinggi itu sebenarnya sangat berpengaruh Bapak Ibu jika Ananda mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi kelas peminatan ini sangat berpengaruh Bapak Ibu karena nilai semester 1 sampai semester 5 itu digunakan. Namun jika memang
Ananda menggunakan seleksi nasional berdasarkan tes, itu kelas peminatan ini tidak berpengaruh begitu, maupun jalur mandiri. Jadi ketika Ananda nanti mau jalur mandiri, kelas ini tidak akan berpengaruh begitu. Nah, Bapak Ibu mungkin nanti terkait kelas yang akan kita terapkan di sekolah kita, bagaimana konsepnya nanti jika masuk kelas A itu bisa masuk di program studi apa saja. Nah, itu detailnya akan dijelaskan oleh Ustazah Fitri. Dan ini nggih Bapak Ibu, jika Bapak Ibu pengen berkonsultasi maupun berkonsultasi untuk kelas Ahwat itu bisa dengan saya. Namun nanti jika untuk kelas Ikhwan atau Putra itu bisa dengan Ustadz Brilian, dan nanti saya kirimkan nomor WhatsApp saya di kolom komentar. Jadi Bapak Ibu jika berkenan untuk konsultasi silahkan langsung wapri saja begitu. Nah, mungkin itu pengantar dari saya. Semoga Ananda bisa memilih kelas peminatan ini sesuai dengan minat dan bakat Ananda, kemampuan Ananda, sehingga nanti kita bisa mengantarkan Ananda ke tujuan atau ke cita-citanya itu dengan lebih matang gitu, persiapannya itu sudah dari awal lebih matang dan sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin itu nggih Bapak Ibu, saya mohon maaf sedikit pengantar dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ustadz Iman selaku MC. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khair Ustazah Lilin yang sudah memberikan pengantar dan juga penyampaian secara garis besar terkait dengan pemilihan kelas peminatan Ananda. Rupanya sudah melalui serangkaian agenda mulai dari asesmen dan juga bimbingan agar Ananda bisa lebih yakin dan juga siap untuk memilih kelas peminatan yang akan diambil di kelas 11 nanti. Baik Bapak dan Ibu, mungkin banyak sekali pertanyaan dan juga ingin lebih tahu lebih jauh terkait dengan kelas peminatan yang akan Ananda pilih nanti di kelas 11. Sesaat lagi kita akan menyimak bersama-sama penjelasan dan sosialisasi kelas peminatan yang akan disampaikan oleh Ustazah Fitri Nurhatati, SPDGR. Beliau adalah Waka Bidang Akademik SMA Nur Hidayah. Sebelumnya kami sapa dulu Ustaz Fitri. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Iman. Alhamdulillah ini Ustazah sudah banyak orang tua mungkin yang juga menunggu informasi lebih jelas terkait dengan pemilihan kelas peminatan Ananda. Baik. Tanpa berlama-lama lagi Ustazah, kami persilahkan. Jazakallah khairan Ustaz Iman. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Ihsan beserta pimpinan SMA Hidayah, yang kami hormati Ustadzah Lilin selaku BK kelas 10 ya, yang sudah memberikan keterangan awal tadi, dan kepada Ustadz Iman serta Ustadz-Ustadzah yang hadir dalam forum Zoom ini, dan Bapak Ibu semuanya sebagai orang tua yang hebat ya, yang tadi Ustadz Iman sudah mengawali, sudah melahirkan putra-putri yang luar biasa. Semoga nanti kita bisa mengawal anak-anak secara bersama-sama gitu ya, baik dari pihak sekolah maupun dari orang tua gitu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu di sini, bisa bersua di sini dalam kondisi yang insya Allah gitu ya, semuanya sehat, dalam kondisi yang fit gitu ya, sehingga kita bisa menunaikan amanah kita, amanah sebagai orang tua, baik orang tua secara biologis maupun kita sebagai sekolah yang diamanai oleh Bapak Ibu semuanya untuk ikut ya mendidik putra-putri Bapak Ibu. Kemudian salam salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
serta para keluarga, sahabatnya, dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan dakwah Islam dan menjalankan syariat Islam. Bapak Ibu semuanya dan Ustadz Ustadzah, tadi udah diberikan awalan dari Ustadzah Lilin mengenai pemilihan mata pelajaran pilihan gitu. Ini sesuatu hal yang baru ya bagi Bapak Ibu mungkin karena memang kita dari dunia pendidikan belum lama menggunakan kurikulum merdeka yang kalau mungkin zaman kita dulu ya, zaman kita dulu itu penjurusannya kelas 12. Saya mengalami SMA itu penjurusannya kelas 12 itu IPA IPS gitu. Nah, kemudian kemudian sebelum saya itu ada apa A3 apa gitu ya, ada A1, A2 gitu. Nah, setelahnya kemudian ada lagi penjurusan sekelas 11 dan setelahnya lagi belum lama ini adalah penjurusan di kelas 10 gitu. Nah, jadi ini sesuatu hal yang baru dengan kurikulum baru dan kita semuanya belajar bersama gitu nih Bapak Ibu. Saya izin untuk share screen, bisa ya ini ya. Ya, sudah kelihatan? Kelihatan. Sudah Ustazah. Ya. Ya, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan sebelumnya saya Fitri Nurhartati. Di sini diberikan amanah untuk membersamai ya putra-putri Bapak dan membersamai sekolah untuk di bidang kurikulum yang nantinya insya Allah kita bisa berdiskusi bersama nanti gitu nggih. Terus yang tidak lupa bahwa kita semuanya diberikan amanah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut pada Allah ya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi menggunakan dasar ini, kita mempunyai semangat. Sekolah mempunyai semangat, ya, dan Bapak Ibu juga demikian, ya, sehingga kita bersama-sama saling kolaborasi untuk mendidik anak-anak kita. Sebenarnya ini adalah bagian kecil dari proses pendidikan anak-anak kita, gitu nggak Bapak Ibu ya? Karena saya yakin Bapak Ibu semuanya menitipkan putra-putri Bapak di SMA Ibnu Hidayah itu adalah untuk bagaimana mereka mempunyai karakter yang mempunyai akhlak yang baik gitu ya, mempunyai karakter-karakter Islami yang nantinya bisa menjadi bekal mereka untuk bisa menjalani profesi-profesi mereka berikutnya. Dan saya pun juga begitu Bapak Ibu, kebetulan kemarin baru meluluskan anak juga, jadi merasa bahwa Masya Allah gitu ya, bahwa sekolah itu memang bukan hanya untuk secara pendidikan mereka harus kerja, apa harus sekolah, harus belajar ini dan itu, tapi mempunyai tujuan yang besar yaitu bagaimana bisa membentuk putra-putri kita, bagaimana bisa mendidik putra-putri kita untuk sukses dunia akhirat gitu. Jadi ini hanya salah satu ataupun apa ya setitik ya dari pendidikan kita. Tapi kita cukup dengan seperti ini pun kita juga harus serius ya, harus benar-benar mengawal putra-putri kita sehingga mereka bisa sukses nantinya, begitu nggak Bapak Ibu? Kalau kita lihat perjalanan kelas 10 yang sudah kurang lebih hampir 1 tahun, banyak hal yang terjadi gitu ya. Mulai dari penyesuaian mereka dengan orang-orang baru, dengan teman-teman baru, dengan wali kelas baru, dengan guru baru, dan tak terasa ternyata sudah hampir 1 tahun. Nah, ini menjadi evaluasi kita bersama, kesiapan anak-anak kita sudah sampai mana. Ternyata kita sebagai orang tua kadang ini apa lupa, oh iya ternyata mereka harus sudah memikirkan masa depan gitu ya. Bahkan kadang kaget gitu, ternyata mereka harus sudah memilih profesi gitu. Nah, karena itu dipercepat nih Bapak Ibu. Kalau dari kurikulum Merdeka itu menginginkan bahwa anak itu tuh memang sesuai dengan apa yang mereka inginkan sehingga mau tidak mau di fase ini ya, di fase E kita
akan memulai untuk berpikir sebenarnya besok itu saya mau kemana atau gitu sebagai anak begitu. Jadi dituntut untuk emang lebih dewasa ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi sudah ada lebih fokus lagi begitu. Nah, banyak hal ya yang di sini menjadi landasan. Banyak kalau Bapak Ibu mungkin nanti bisa mempelajari ataupun membaca ya, ataupun sekarang ada Mbah Google gitu yang siap untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Di situ banyak landasan yang kita jadikan dasar untuk bagaimana kita melakukan proses pemilihan mata pelajaran yang berada di nanti fase F nanti di kelas 11 nanti gitu. Nah, terus kemudian kalau kita lihat kenapa kok seperti itu gitu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di depan tentang kurikulum Merdeka saat ini seperti apa, ini adalah kurikulum yang nantinya pengen sekali mengedepankan minat bakat buat anak-anak. Jadi yang mereka bakatnya apa, minatnya apa, nah itu bisa optimal gitu ya. Nah, kaitannya apa dengan profesi? Iya, karena minat bakat itu nanti ke depannya pasti akan berkaitan dengan profesi yang akan ia jalani, dengan karir yang ia jalani. Sehingga yang di mana saat ini, contoh misalkan anak kita suka sekali untuk menggambar gitu ya, menggambar gitu. Nah, bisa jadi anak kita, oh ternyata dia mempunyai potensi itu untuk ke desain grafis gitu. Boleh jadi anak kita ada yang pinter berkomunikasi gitu ya, lobby dari A sampai Z gitu ya, yang memang eh, kadang anak-anak ada yang pendiam, nah ini lobby, suka lobby. Nah, boleh jadi anak pengen nantinya ke mungkin hukum atau komunikasi atau psikologi ya, yang profesi-profesi itu yang akan mendukung dari minat dan bakat putra-putri kita, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang tua ya, baik orang tua di rumah maupun kita yang di sekolah, di sini dituntut untuk mengerti dan bahkan anak sendiri dituntut untuk sudah mengenali dirinya sendiri. Sebenarnya bakatku di mana toh? Sebenarnya minatku di mana? Nah, kebetulan alhamdulillah dari BK sudah melaksanakan tes gitu, tes minat bakat. Nah, itu boleh jadi sebagai bantuan ya. Jadi bukan satu-satunya ya Bapak Ibu, bukan satu-satunya, tapi itu adalah sebagai bahan pertimbangan buat putra-putri Bapak dan Bapak Ibu semuanya untuk mengarahkan sebenarnya besok kalau pas kuliah ataupun kerja mau kemana gitu. Nah, maka di sini kenapa ada pemilihan mapel, latar belakangnya adalah mengoptimalkan minat bakat dan juga supaya anak-anak bisa memilih karir ataupun profesi secara tepat. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, tadi udah dijelaskan juga oleh Ustazah Lilin ya terkait dengan ini sekilas saja ya Kak, tentang kurikulum Merdeka. Capaian pembelajaran untuk tingkat SMA itu disusun berdasarkan dua fase ya Bapak Ibu ya. Ada fase E ya untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Jadi kita ada dua fase nih di SMA. Nah, yang perlu kita ketahui sebagai orang tua itu tidak ada penjurusan kelompok IPA, IPS, bahasa seperti di K13 kemarin gitu ya. Jadi ini memang anak-anak yang kelas di fase E, di kelas 10 itu mereka masih umum gitu. Nah, kemudian dalam kurikulum Merdeka fase F untuk kelas 11 dan 12 struktur mata pelajaran itu dibagi menjadi dua kelompok utama gitu ya. Yang pertama adalah kelompok mata pelajaran umum. Nah, ini yang seperti apa? Ini yang kayak ini ya seperti misalnya PKN gitu ya, sejarah, terus kemudian agama, nah dan sebagainya itu adalah yang dinamakan mata pelajaran umum. Jadi kelompok mata pelajaran yang wajib ya Bapak Ibu diikuti oleh semua peserta didik. Sehingga sekolah pun membuat menu ini gitu, menu di mana setiap kelas itu mendapatkan mata pelajaran wajib ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua ada kelompok mata pelajaran pilihan. Nah, apa toh ini gitu. Jadi bagi kita mungkin yang pertama kali mendengar gitu ya. Saya juga belajar ya Bapak Ibu karena ini kelas 11 baru yang kedua kita jalani di SMA Terudaya. Jadi kelompok mata pelajaran pilihan itu adalah kelompok mata pelajaran yang dipilih sesuai dengan minat bakat dan kemampuan peserta didik Bapak Ibu.
Jadi minat bakat dan kemampuan peserta didik. Nah, alokasinya gimana? Alokasinya sekolah bisa memilih, Bapak Ibu. Sekolah bisa memilih di situ 20 sampai 25 JP per minggu. Jadi kalau kita lihat dari susunan ini contoh ya Bapak Ibu. Jadi bukan di SMA Tridaya, ini contoh. Jadi sekolah itu bisa memilih antara yang 20 JP, yang 20 JP atau 25 JP. Nah, kita memilih yang 25 JP Bapak Ibu. Jadi kita memilih 25 JP yang intinya ada 5 ya, ada 5 mata pelajaran pilihan di SMA Nuridaya. Nah, terus kemudian gimana nih prosesnya gitu? Prosesnya gimana? Sudah dijelaskan sama Ustadzah Lilin gitu. Kemarin dari Ustadzah Lilin tanya, ini harusnya gimana nih gitu. Nah, kami dari kurikulum pengen melihat Bapak Ibu tentang sebenarnya anak-anak kita itu pengen mapel apa sih gitu. Nah, sehingga di awal itu dari BK mengadakan survei awal dengan menyediakan angket. Angketnya berupa apa? Berupa mata pelajaran yang dipilih oleh putra-putri Bapak Ibu. Jadi sudah memilih, ada yang milih biologi, ada yang milih kimia, ada yang fisika, ekonomi, geografi, macam-macam gitu. Jadi akhirnya semua anak ya sudah memilih begitu. Nah, kemudian setelah itu saya lihat nih Bapak Ibu, oh ternyata dari sebagian besar anak gitu ada 3 rumpun gitu yang di situ termasuk mendominasi begitu ya Bapak Ibu, mendominasi. Nah, akhirnya dari kami dari kurikulum itu ada penentuan kelompok kelas pilihan gitu. Kenapa ini Bapak Ibu? Karena terus terang ya Bapak Ibu, ini kami ambil begitu karena dari kami pihak sekolah mempertimbangkan SDM sekolah, jadi gurunya. Ada, kalau kami kan kebetulan ya memang sekolah swasta ya Bapak Ibu ya, dan beberapa guru sudah menjadi guru yayasan. Nah, jadi ada juga ada yang belum ada gurunya dan sebagainya. Akhirnya kami dari pihak sekolah mencoba untuk mengolah data awal tersebut untuk merumuskan sebenarnya gimana sih biar semuanya siswa juga tidak terzolimi dan kita pihak sekolah juga mampu untuk melaksanakan amanah ini gitu. Nah, kemudian kita susun menentukan kelompok kelas pilihan begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian tahap 3 sosialisasi dan pemilihan. Nah, ini baru sosialisasi ke Bapak Ibu. Kita sebenarnya sudah ada surat, cuman suratnya itu sebagai Bapak Ibu kan panjang ya penjelasannya ya Bapak Ibu ya. Jadi panjang banget. Jadi boleh jadi ada Bapak Ibu yang sudah membaca, ada boleh jadi yang belum. Waduh, panjang banget ini gimana nanti pas Zoom aja nggih. Monggo silakan. Yang penting kita coba untuk gini loh gitu. Ternyata dari kelas 10 akhir ini memang harus ada yang dipilih oleh anak-anak itu. Nah, kemudian setelah ini nanti ya ada proses pemilihan, ada olah data dan penetapan kelas gitu. Nah, tapi sebenarnya penetapan kelas kita coba untuk nanti 2 kali gitu ya Bapak Ibu. Jadi setelah penetapan kelas tahap 1 itu disediakan masa sanggah. Nah, masa sanggah yang gimana? Artinya siswa itu boleh mengajukan permohonan kepada BK atau wali kelas. Oh, ternyata saya pindah kelas gara-gara kemarin itu ternyata saya salah pilih gitu. Bisa jadi, oh saya kok nggak keterima yang pertama, gini. Nah, kita lihat data. Kalau ternyata kemudian dari anak ini mempunyai nilai yang bagus nanti saat semester 2, itu menjadi bahan pertimbangan gitu. Tapi untuk yang menyanggah saja, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk timelinenya, ini udah sosialisasi begitu ya. Ada pengisian angket. Nah, nanti setelah ini sosialisasi ini ada pengisian angket ya Bapak Ibu dari 18 sampai 20 Mei. Jadi kita beri waktu 3 hari untuk pengisian angket. Nah, kemudian pengumuman, terus kemudian ada masa sanggahnya itu 30 Mei sampai 1 Juni 2024. Kemudian pengumuman yang kedua itu di 5 Juni gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini timelinenya, monggo bisa dicatat. Ya semoga tidak mundur gitu. Semoga di waktu yang sudah kita tentukan, nanti mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk nguyak-uyak putra-putrinya juga gitu. Artinya di tanggal 20 Mei
harus sudah masuk semua anak gitu ya untuk melakukan pemilihan gitu supaya kita tidak mundur-mundur lagi untuk penentuan di mana toh sebenarnya kelas anak ini. Nah, ini sebagai gambaran nih Bapak Ibu ya. Dulu ini hasil hasil awal, hasil angket penjajakan. Jadi penjajakan pilihan mata pelajaran pilihan di awal itu muncul nih. Ini Bapak Ibu bisa mengamati ya. Peminat terbesarnya adalah biologi. Karena kayaknya pengen menjadi dokter semua ini. Ya, musimnya menjadi dokter dan juga diiringi oleh ini Bapak Ibu apa pembukaan kedokteran di universitas yang luar biasa juga gitu ya seperti UB yang membukanya Masya Allah gitu ya. Terus kemudian ada peminatannya di sini ada matematika, ada sosiologi gitu ya. Dan di sini ada 3 rumpun besar ya yang akhirnya menjadi pilihan anak-anak. Biasanya milih matematika ini senang teknik ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang suka teknik senang matematika, terus kemudian yang suka kedokteran milihnya biologi, yang sosiologi ini ngapain? Biasanya pengen hukum, psikologi, itu syaratnya memang di situ gitu. Nah, eh sebelumnya bentar ini akan saya oh ya ini dulu nih untuk kelompok kelas peminatan itu akhirnya coba kita simpulkan ya Bapak Ibu ada kelas A, kelas B, kelas C ini kelompok saja Bapak Ibu. Jadi ini bukan nama kelas ya. Nanti nama kelasnya tetap 11.1 sampai 11.9. Jadi tidak ada nama 11A, 11B enggak. Ini hanya kelompok saja. Nah, nanti ada kelas A. Kelas A ini dengan jurusan apa? Biologi, kimia, fisika, bahasa Inggris tingkat lanjut gitu ya. Ini bahasa Inggris tingkat lanjut ini kita adakan semuanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini sangat penting ya. Sangat penting untuk kalau panjenengan nanti putra-putrinya sudah kelas 12 itu nanti ketika masuk perguruan tinggi itu akan melalui 3 jalur Bapak Ibu. Jadi ada melalui 3 jalur. Yang pertama ya, seleksi nasional berbasis prestasi. Nah, SNBP. SNBP ini menggunakan nilai kelompok menggunakan ini apa namanya? Rata-rata nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Nah, ini gunanya untuk ini. Jadi gunanya untuk ini semuanya untuk SNBP. Nah, terus selain itu syaratnya apa? Syaratnya adalah nilai secara keseluruhan. Contoh misalkan, oh rata-rata anak secara keseluruhan ternyata dia 95 gitu. 95. Nah, selain mata pelajaran secara keseluruhan rata-rata 95, juga ada mata pelajaran pilihan gitu, mata pelajaran pilihan. Nah, contoh misalkan ada anak kita yang ambil kedokteran nih Bapak Ibunya, kita menggunakan nilai biologi rata-ratanya berapa dan kimia rata-rata berapa untuk melakukan perankingan untuk SNBP. Jadi sebelum SNBP itu kan pendaftarannya 40% ya kalau kita terakreditasi A. Jadi 40% dari jumlah siswa secara keseluruhan kelas 10 yang sekarang gitu. Jadi tidak semuanya bisa masuk SNBP. Ya, lah terus gimana untuk memilihnya? Memilihnya sekolah memeringkat siswa namanya eligible. Nah, nanti karena ini nanti ada perumusan baru ya karena ini sudah ada penjurusan ataupun pemilihan mapel di kelas 11 gitu ya. Kalau dulu yang K13 kita urutkan aja IPA 40%, IPS 40% gitu. Nah, itu. Jadi ini biologi nilainya berapa? Ikut menjadi bahan untuk eligible begitu ya. Terus kemudian bahasa Inggris ini oh ya, terus itu tadi kan SNBP ya Bapak Ibu. Terus ada yang namanya SNBT. SNBT, seleksi nasional berbasis tes. Pengaruh enggak ini untuk kelas ini? Boten, tidak. Kenapa? Kenapa tidak? Karena ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa masuk dalam SN kalau anak-anak namanya UTBK ya. Jadi anak saya kemarin baru maju nih Bapak Ibu mohon doa gitu. UTBK gitu. UTBK itu yang diteskan bukan fisika, bukan kimia, bukan biologi, bukan ekonomi, bukan geografi, bukan sosiologi dan sebagainya Bapak Ibu.
Tapi apa yang diteskan adalah literasi bahasa Inggris. Ya, di situ ada pemahaman bacaan dan menulis, penalaran matematika, penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, dan pengetahuan kuantitatif. Jadi yang di apa namanya, yang diujikan di sana sudah berbeda. Nah, makanya anak-anak kalau ada waktu khusus boleh jadi nanti diarahkan untuk berapa menit belajar tentang materi-materi subtes UTBK karena memang dasarnya adalah apa namanya, logika begitu nggih Bapak Ibu. Kata separuh sih. Nah, Apa tak Jiko konsumsi nih iso. ya. Kemudian di kelas B itu ada fisika, kimia, matematika TA dan seterusnya. Nah, terus yang kalau ketiga itu jalurnya mandiri, Bapak Ibu. Nah, mandiri ini pun dari kampus juga berbeda-beda. Jalurnya nanti Bapak Ibu bisa mempelajari, mungkin di tahun ini akan beda di tahun panjenengan semuanya. Sekarang ada jalur mandiri itu berbeda-beda setiap kampus. Ada yang menggunakan nilai rapot lagi ya, seperti UI gitu, ada PPKB UI itu menggunakan nilai rapot lagi, digunakan lagi. Kemudian ada yang menggunakan rapot dan nilai UTBK yang sudah didapat. Jadi urutannya itu setelah SNBP, kalau SNBP tidak keterima, maka SNBT. Kalau yang SNBP keterima, tidak boleh melalui SNBT. Gitu nggak Bapak Ibu? Terus kalau SNBT keterima, kalau sudah daftar ulang, tidak boleh ikut mandiri. Kalau yang belum daftar ulang, boleh ikut mandiri gitu. Nah, terus kemudian mandiri macam-macam. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, kalau masuk perguruan tinggi nanti ada 3 jalan yang akan kita pilih gitu ya. Yang jalan pertama prestasi, jalan kedua tes, jalan ketiga mandiri. Nah, bedanya mandiri sama tes apa? Mandiri sama tes itu bedanya kalau mandiri ada uang gedung Bapak Ibu gitu ya. Jadi di masalah biaya. Jadi itu yang membedakan kalau masuk perguruan tinggi gitu. Jadi di sini Bapak Ibu nggak perlu khawatir ketika nanti ternyata putra-putrinya tidak berada pilihan pertama. Kenapa? Karena sebenarnya anak-anak ini pun juga tidak semua bisa masuk ke dalam SNPP. Kemarin putra-putri kita, para siswa kita yang kelas 12 yang masuk itu 32 siswa gitu ya. 32 siswa dari 267 anak. Jadi sangat sedikit ya bisa masuk jalur SNBP. Jadi insya Allah tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu tentang nanti gimana terus anaknya masuk kelas ini karena memang mohon maaf dari sekolah memang mengadakan di sini memberikan batas kuota karena kondisi SDM kami yang tidak bisa memenuhi gitu. Nah, Nah, jadi ada kuota pilihan kelas diberlakukan dengan mempertimbangkan SDM sekolah. Jadi kalau kita sekolahnya sudah tingkat mahir kan ada beberapa tingkatan untuk penjurusan ini apa pemberian mapel ini ya Bapak Ibu. Itu sebenarnya kita bisa berkolaborasi, harusnya bisa berkolaborasi dengan sekolah lain untuk bisa guru sana ngajar sini, guru sana ngajar sini gitu kalau tingkatnya mahir, tapi kita baru mencoba untuk masuk ke sini karena kebetulan kita sekolah swasta gitu. Jadi kalau untuk tukeran-tukeran dengan negeri mungkin agak kurang bisa apa ya, karena belum dicoba juga nih Bapak Ibu. Jadi kita masih menggunakan tahapan yang awal begitu. Nah, dasar penentuan kelompok kelas itu ada minat siswa, ada nilai semester 1, minat siswa dari angket ya, nilai semester 1, nilai mata pelajaran yang sesuai dengan pilihan mata pelajaran tadi, tes minat bakat yang dilakukan oleh BK. Jadi nanti dari kami ada panitia yang tim olah data, olah nilai beserta dengan semuanya itu. Ya, Bapak Ibu, ya. Nah, terus kemudian sekedap ada yang perlu saya sampaikan. Saya share ulang. Ya, ya. Terlihat ya Bapak Ibu semuanya? Ya, Terlihat, Bu. baik. Lihat Ustaz. Baik, ini dasarnya ini akan saya jabarkan sedikit ya mengenai penjurusan ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya dasar kita adalah ini Bapak Ibu. Ya, jadi daftar mata pelajaran pendukung program studi begitu. Di sini
Kalau di sini kan ada mata pelajaran pendukung program studi pada kurikulum merdeka. Jadi kalau putra-putri panjenengan pengen seni, nah, seni budaya. Seni budaya di kelas A, B, apa sih? Semuanya ada. Tenang saja Bapak Ibu. Pengen sejarah, A, B, C, ada semuanya. Jadi ada mapel-mapel umum yang di sini tidak bisa. Misal kalau mau ke filsafat, mau filsafat berarti putra-putri Bapak harus memilih apa? Sosiologi, harus memilih pilihan kelas C. Karena yang dibutuhkan adalah sosiologi. Gitu nggak Bapak Ibu. Terus kemudian nanti bisa dibuka nggak Bapak Ibu di Mbah Google. Ya. Misalkan pengen menikah, jurusan biologi, berarti yang harus ada biologinya. Mau ke biofisika berarti harus ada yang fisikanya dan seterusnya. Contoh misalkan di sini apalagi pertanian. Nah, mungkin peminat anak ada yang pertanian. Pertanian terus kemana? Berarti harus kepilihan kelas pertama, kelas 1, kelas A gitu. Peternakan kelas A. Nah, jadi ini kita cocokkan begitu ya. Kemarin di surat sepertinya kami sudah mencoba untuk meringkas ini ya, tapi mohon maaf bila memang ada yang terlewat gitu ya karena terlalu banyak jurusan. Ya, contoh misal ilmu atau sains kedokteran. Nah, ini berarti kelas berapa Bapak Ibu? Kelas A, karena di sini ada biologi dan atau kimia. Jadi atau kimia gitu sebenarnya bisa dua-duanya gitu. Dokteran gigi sama. Jadi kalau kesehatan biasanya memang biologi. Nah, kemudian kalau ilmu atau sains informasi ya, itu berada di pilihan kelas B ya, yang ada matematika tingkat lanjut gitu. Ya, terus hukum, sosiologi. Nah, PKN gimana ini Us? Karena PKN itu adalah mata pelajaran wajib. Jadi semua kelas ada, Bapak Ibu. Di sini banyak yang sudah masuk ke mata pelajaran wajib ya, contohnya misalkan apa ini contoh PJOK begitu nggak Bapak Ibu? Ada yang putra-putri Bapak minat PJOK? Ya, PJOK di semua kelas ada Bapak Ibu gitu ya. Jadi boleh memilih terserah mau kelas A, kelas B maupun kelas C. Jadi di sini sudah dijabarkan. Maka nanti Bapak Ibu bisa mengamati ini. Kalau yang kanan ini apa? Yang kanan ini adalah kurikulum 2013. Jadi yang kemarin Bapak Ibu dasar kita untuk SNBP begitu. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa anulah apa namanya membuka begitu nih Bapak Ibu. Terus kemudian satu lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Kemarin coba kita ringkas nih Bapak Ibu. Ini sudah ada di surat Bapak Ibu gitu. Ada contoh misalkan Bapak Ibu eh, mengarahkan putra-putri untuk di kelas A gitu ya. Oh, jurusan apa saja yang bisa gitu. Oh, ini. Jadi ini bisa semuanya di kelas A. Terus kemudian kelas B. Nah, banyak juga kelas B, Bapak Ibu. Ada kimia, fisika, biofisika, dan seterusnya. Terus kemudian ada kelas C. Nah, banyak juga di kelas C. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ada banyak hal ya sebenarnya yang bisa kita arahkan nanti ke putra-putri Bapak gitu. Yang intinya setiap kelas secara basicnya semuanya tidak ada yang apa ya istilahnya itu di nomor akhir kan enggak semuanya unggul gitu. Jadi semua kelas unggul baik nanti yang masuk A, B ataupun C, cuman yang membedakan adalah sesuai dengan minat anak gitu. Sesuai minat anak dan nanti tidak perlu galau juga Bapak Ibu kalau misalkan ternyata nih karena kalau semuanya milih biologi nanti guru biologinya kurang Bapak Ibu. Terus guru fisikanya jadi dikemanakan gitu. Jadi itu yang mempertimbangkan dari pihak sekolah itu begitu Ibu. Jadi ada beberapa yang memang kami tidak bisa sepenuhnya untuk melayani keinginan dari putra-putri Bapak karena memang keterbatasan SDM dari sekolah yang nanti tetap juga kita mempertimbangkan itu tapi juga kita mencoba untuk melihat kondisi yang ada. Begitu nggak ya Bapak Ibu? Cukup begitu saja. Nanti bisa diberlanjutkan mungkin di forum diskusi. Bila ada salah kata ataupun yang salah penyampaian tadi, saya selaku pemateri di sini mohon maaf.
Saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Ustazah Fitri Nurhartati yang sudah memberikan pemaparan sosialisasi pemilihan kelas peminatan Ananda. Insya Allah cukup jelas, tetapi mungkin barangkali ada orang tua yang ingin bertanya dan berdiskusi lebih lanjut. Kita perkenankan nggih Ustazah? Baik, Oke. monggo. Baik, silahkan kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya lebih jauh, bisa raise hand. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu pada ayah dan ibu yang ingin bertanya secara langsung. Baik, sudah ada yang raise hand? Bisa dipin, Ustadz. Orang tua dari Mbak Naikwama. Assalamualaikum, ayah, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz atau Ustadzah. Terima kasih Baik. sekali. Kami orang tua dari Naikwama Andita Karyawardana kelas 10-6. Izin bertanya, dari apa yang informasi tadi sudah disampaikan sangat membantu kami selaku orang tua dalam memberikan informasi sekaligus mendukung kaitannya dengan pemilihan kelas untuk putra-putri kami. Tetapi mungkin karena ya namanya orang tua kan ada keinginan untuk anaknya mungkin lolos SNBP ya Ustadz Ustadzah. Mungkin ada diberikan informasi kaitannya dengan peluang dari masing-masing universitas ataupun jurusan, fakultas. Kan kadang ada itu dulu berdasarkan pengalaman misalnya universitas tertentu agak sulit dimasuki atau bagaimana. Lah itu mungkin informasi-informasi seperti itu yang perlu kami butuhkan ke depannya, sehingga harapannya peluang untuk anak-anak kami masuk itu lumayan besar. Termasuk misalnya universitas ini biasanya memberi peluang yang lebih besar, misalnya kuota untuk fakultas ini atau jurusan ini, berapa untuk SNBP itu kan sebenarnya perlu sekali kami butuh informasi-informasi seperti itu. Mungkin itu saja Ustadz, Ustadzah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan hasiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Ustazah, ini ada pertanyaan berkaitan dengan SNBP, gitu nggih. Baik, Nggih. Ustazah, monggo. Nggih, sebelumnya jazakillah khairan katsiran dengan ibunya Mbak Naikwama. Panggilannya sih intan ibu ini, Mbak Andita. Ya agak rumit gitu ya, Mbak Nai ya. Naikwama ya. Naikwama. Jadi, terkait dengan SNBP, ini nanti mungkin Usrin bisa mencarikan data yang kemarin rekapan terakhir Usrin kalau ketemu ya, untuk yang peluang anak-anak yang kita share di SNBP anak-anak terakhir kemarin. Jadi begini Bapak Ibu, untuk yang SNBP betul gitu ya, sebagai orang tua pastinya pengen ya itu jalur kereta apa ya namanya, kereta cepat ya, tanpa berjuang, berjuang kelas 10 sampai kelas 12 gitu, sudah bisa masuk perguruan tinggi ya. Dan kondisinya untuk saat ini memang sudah tembus ya di beberapa perguruan tinggi ya. Alhamdulillah kemarin meningkat berapa persen Ustaz Iman? 33% ya. 33% ya dari tahun kemarin. Tahun kemarin 24 siswa, tahun ini kita ke 32 siswa dengan pemilihan eh, universitas yang memang beragam gitu. Ya, kalau sini yang terbanyak mestinya tetangga, Ibu. Tetangga. UNS gitu ya, UNS, tapi nggak terlalu banyak juga gitu. Kemarin mungkin di presentasinya nanti bisa dicarikan ini share-sharannya ya. Terus kemudian ada UB ya, Brawijaya. Ada Brawijaya kemarin alhamdulillah tembus kedokteran UB 1 Ibu ya. Jadi UB tembus kedokteran. Terus kemudian UNS juga tembus kedokteran pernah ya. Terus kemudian jurusan yang lain juga oke gitu. Terus kemudian yang Undip juga alhamdulillah tembus kedokteran ya. Ibu ya. Jadi Undip sudah lumayan banyak, kedokteran gigi juga pernah, dan jurusan psikologi kemarin juga tembus yang bagi yang IPS, minat IPS. UGM juga alhamdulillah psikologi UGM tembus gitu. UGM, dan tahun ini alhamdulillah UGM baik hati kepada kita ya Bapak Ibu, lumayan untuk kita bisa masuk UGM beberapa.
Nah, kemudian eh, kalau UGM apa aja jurusannya? Psikologi pernah gitu ya, ekonomi pernah. Kemudian di teknik-teknik apa ya kemarin saya nggak begitu hafal gitu. Nanti bisa dijelaskan Uslilin ditambahkan. Terus kemudian juga jalur SNBP yang lain kayak misalkan mana ya? Banyak ya, ada beberapa universitas yang memang sudah tembus di sana dan beberapa pilihan mapel juga ada yang berbeda-beda begitu nih Bapak Ibu. Jadi semoga aja nanti di tahun berikutnya kita bisa naik kembali gitu ya, karena penilaian SNBP itu berdasarkan dari indeks sekolah itu sangat tinggi. Jadi kalau mereka sudah ada kepercayaan dengan alumni kita, ya. Jadi kalau ada kepercayaan tentang alumni, alumni kita baik-baik secara prestasinya di sana, maka universitas itu biasanya akan memberikan peluang lebih banyak kepada kita untuk SNBP. Begitu Ibu. Nanti bisa dilengkapi datanya Uslilin kalau udah ketemu gitu ya. Gitu Ustadz Iman, monggo. Baik, ya, terima kasih Ustazah. Mudah-mudahan cukup membantu. Nggih. Tadi Ibu dari Mbak Naikuama terkait dengan SNBP, memang setiap tahunnya Alhamdulillah dari SMA dan Hidayah selalu bertambah anak-anak yang lolos melalui SNBP. Mudah-mudahan juga nanti di angkatan ini dengan kita kelas-kelas permintaan ini juga bisa membantu anak-anak untuk bisa masuk melalui jalur ini. Baik, mungkin ada pertanyaan lain. Ini yang sudah angkat tangan tadi, Bapak Subhan, bisa dibuka Pak mic-nya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nggak Silahkan. bisa. Ini saya Subhan, wali dari Sofia Aulia Faiza. Jalan kumpul KSS. Terkait dengan apa namanya tadi yang arahan terkait dengan pemilihan itu, sebagaimana surat dari sekolah kemarin kita juga sempat berdiskusi dengan anaknya. Saya dengan bahasanya peminatan, kemudian antara peminatan terus nilai semester 1 dan potensi sebagaimana potret dari potensi dari psikolognya yang telah dilakukan di sekolah itu. Setelah saya cermati isi dari psikolog yang di sekolah itu adalah anak ini memiliki kalau tingkat anunya sih superior 129. Hanya apabila dia membuat tantangan atas segala sesuatu, dia akan bisa lebih baik. Nah, kemudian saya cermati nilai-nilai yang ada di semester 1 memang tidak ada yang menonjol. Yang menonjol adalah yang dijadikan target tantangannya dia, yaitu kemarin adalah fisika. Kimia bukan dijadikan target. Sosiologi juga bukan dijadikan target. Hanya yang dijadikan target adalah fisika dan matematika. Tetapi saya cermati dengan hasil psikotesnya, sebenarnya anak ini lebih kepada potensi sosialnya daripada potensi fisika maupun eksaknya. Hanya saja memang kalau dia jadikan tantangan, misalnya fisika itu tantangan, kemudian dia pasti suka di situ dan dia bisa mengalahkan. Tapi kalaupun mengalahkan tidak bisa optimal, bahasanya juga ya nilainya sebegitu-segitu aja. Yang ingin ditanyakan, Ustazah, dari 3 komponen itu, seharusnya agar bisa optimalisasi anak ini juga nantinya bisa menyelesaikan apapunlah jurusannya, yang penting mereka itu sebenarnya lebih kapabel, lebih bisa optimal. Ini kita berpedoman kepada psikotesnya kah, atau berpedoman kepada nilai semester pertama itu? Kalau nilai semester pertama itu tidak ada yang menonjol kecuali yang dia dijadikan tantangan. Yang jadikan tantangan selama ini karena tertantang dengan kakaknya, dia ingin fisika. Karena berbeda dengan kakaknya yang kimia kemarin jadi sempat itu, tapi dia ingin fisika. Tapi ketika dia tantang,
memang bisa, hanya tidak maksimal juga. Tapi ketika dia tidak menjadikan psikologi itu tantangan, tapi saya lihat tugasnya bagus, psikologi tugasnya bagus juga. Sosiologi, maksudnya sosiologinya bagus. Nah, kira-kira ya orang tua ini kan perlu saran, kira-kira mana dari 3 komponen itu yang lebih dominan untuk kita jadikan pijakan untuk menuju anak-anak. Jadi kalau hanya peminatan saja tapi tanpa potensinya kan nanti nggak bisa optimal juga. Tapi kalau dia sesuai potensinya, minatnya diarahkan, terus kesukaannya diberikan kesenangan, mungkin akan terjadi. Karena mereka memiliki bahasanya memiliki suatu yang potensi dasarnya ada gitu. Demikian mungkin Ustazah, mungkin mohon penjelasan kira-kira mana yang harus dipahami dari itu semua. Psikologika, psikotes kah, atau hasil-hasil nilai atau peminatan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Subhan. Nah, ini Fitri, ini pasti pertanyaan juga dari banyak wali murid yang lain ini ya. Antara psikotes dan juga hasil raport, kira-kira mana sih yang bisa kita dahulukan gitu ya, prioritaskan untuk nanti membimbing Ananda untuk memilih kelas. Monggo Us. Oke, matur suwun Pak Subhan gitu ya. Ini nanti bisa tambah Ustadzah Lilin yang masternya BK gitu. Ini saya menjawabnya dari segi kurikulum gitu ya, Bapak. Nggih. Kalau dari segi kurikulum kami untuk penyeleksian anak gitu yang kemarin memang faktor terbesarnya adalah di nilai raport gitu. Faktor itu mendominasi, artinya prosentase yang mendominasi. Nah, terus untuk yang hasil psikotes yang gimana? Itu sebagai pertimbangan. Ketika ternyata anak ini misalkan mempunyai hasil psikotes kayak gini, kok ternyata kok dia secara nilai kok dominan di sini semuanya. Nah, ketika anak bisa dibimbing oleh BK, kemudian bisa diarahkan, kita mending ke secara kemampuan dasar begitu. Ya, jadi itu kalau dari sisi nanti bagaimana kita mempertimbangkan anak ini masuk mana di kelas A, B atau C gitu. Tapi secara ilmunya monggo Ustazah Lilin untuk menjawabnya dari sisi BK. Gitu. Monggo Ustazah Lilin. Ya Ustazah, terima kasih Pak Subegan. Ini sebenarnya memang mewakili banyak orang tua yang bertanya kepada saya gitu. Sebenarnya memang hasil psikotes itu Bapak, setiap Ananda itu bisa naik turun. Jadi jika SMP kemarin kok ternyata yang tinggi di IQ-nya bisa tinggi banget, superior, terus kemarin di kelas 10 kok menurun drastis begitu Bapak, itu memang psikotes itu tidak bisa menjadi pedoman utama. Bisa jadi psikotes ini Ananda dalam mengerjakan itu dalam kondisi tidak fit, waktunya kurang, mungkin seperti itu. Jadi memang hasil psikotes itu belum bisa kita sebut valid 100%. Begitu Bapak. Nah, upaya kami dari BK itu sebenarnya sudah memberikan layanan konsultasi reguler. Jadi jika kok ternyata minat saya sama hasil psikotes itu berbeda, Ustazah, itu seperti apa? Nah, ini upaya kami memberikan asesmen yang lain menggunakan temu bakat. Dan alhamdulillah temu bakat itu membaca bakat dominan anak. Jika memang anak itu dia pengen ke misalnya keguruan, oh bakat dominannya ternyata edukatornya merah. Kemudian servernya pelayanan dia merah. Nah, ini 80% yang sudah konsultasi dengan saya itu sama dengan karakter anak-anak tersebut. Jadi mungkin Ananda bisa diarahkan Bapak untuk konsultasi. Begitu nggih. Nanti saya bacakan dari hasil temu bakat dan psikotes itu apakah sama. Kalau memang mengerjakan psikotesnya itu benar-benar dia serius, pada kenyataannya ini benar saya begitu nggih, tapi saya nggak minat di situ karena mungkin mengedepankan ketertarikan secara sekilas nih Bapak, oh kayaknya asik ya jadi dokter, mungkin seperti itu, tapi tidak melihat bakat
bakat atau potensi aslinya. Mungkin kan anak-anak masih seperti itu. Nah, biasanya saya arahkan untuk, oh, ayo konsultasi, benar nggak? Karena misalnya seorang dokter itu bukan hanya pandai biologi aja loh, Mbak. Kamu harus bisa mendiagnosa penyakit. Kamu teliti nggak? Selama ini kamu teliti nggak? Jangan-jangan kamu nggak teliti nih, bawa barang aja sering ketinggalan. Padahal seorang dokter itu harus teliti. Misalnya kita nyuntik pasien tidak teliti akan menjadi fatal. Nah, misalnya seperti itu. Ketelitian itu kalau di temu bakat itu bernama restorer, Bapak. Jadi seseorang harus mempunyai bakat dominan restorer itu, yaitu ketelitian dan waspada. Misalnya seperti itu. Dan anak-anak yang konsultasi itu bisa memahami. Kalau memang hasil psikotes itu hasilnya belum bisa 100% valid. Nah, itu jawaban dari saya. Karena memang psikotes itu dipengaruhi beberapa hal, yaitu lingkungan, pengetahuan Ananda itu. Jika Ananda itu mungkin banyak literasi, banyak membaca, banyak wawasannya, pola pikirnya tentu juga berbeda. Begitu, Nje, Bapak. Kemudian yang ketiga, jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan itu juga mempengaruhi hasil psikotes, kan seperti itu. Nah, makanya kalau memang dari kurikulum itu memintanya untuk dari nilai dulu. Jadi kalau nilainya memang sudah bagus, nanti kita lihat apakah hasil psikotesnya ini bisa mendukung seperti itu. Nah, nanti Ananda mohon diarahkan untuk konsultasi dengan saya, Nji, Bapak. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, artinya kalau demikian kan semua orang tua kan menjadi percaya sama sekolah saja sebenarnya. Jangan sampai terlalu dominan dengan egonya masing-masing orang tua, karena kita seringkali tidak memiliki ilmunya untuk itu. Makanya yang ingin kita dapatkan kan bahwa anak-anak ini bisa membaca bakatnya dan dia bisa bekerja, berkarir sesuai dengan potensinya sehingga bisa optimal. Daripada kita paksa-paksakan tapi justru dia tersiksa di suatu pembelajarannya, kan daripada seperti itu mending ya kita percayakan kalau begitu sama gurunya. Nanti anak saya tak suruh konsultasi sama ustazah saja. Karena memang minat dan bakat itu kan harus balance begitu nggih, Bapak. Kalau misalnya hanya minat aja ternyata Ananda nggak punya bakat, nanti takutnya akan kesulitan di tengah jalan begitu. Kalau misalnya nggak tertarik tapi sebenarnya punya bakat kan juga sia-sia, nanti bakatnya tidak digunakan. Seperti itu nggih, Bapak. Kalau saya membaca anak saya itu sih di dalam psikotesnya itu bahwa ya karena bahasanya superior, tapi kemudian dia di dalam statementnya anak ini kalau membuat challenge, tantangan, dia kan bisa gitu. Nah, masalahnya karena dipengaruhi, kita nggak tahu ternyata yang di challenge hanya fisika, dan fisika juga nilainya bukan nilai yang bagus. Halo? Iya, Bapak. Nah, fisika juga ternyata bukan nilai yang optimal. Nah, itu tapi saya di sisi lain dia tidak suka psikologi, sosiologi, tapi kemudian disuruh ngerjakan tugas yang menurut saya agak berat, tapi dia bisa menyelesaikan seperti apa Turbula ini kan. Jadi wah, ini sebenarnya potensinya di mana anak ini kan gitu. Makanya nanti ya saya sarankan berkonsultasi kepada ahlinya lah pastinya begitu, karena biar terarah sesuai dengan potensinya anak masing-masing, daripada orang tua memaksa-maksakan tapi justru malah tidak baik untuk anaknya. Matur nuwun Ustazah. Sami-sami Bapak. Baik. Terima kasih Ustazah Lilin dan juga tadi Ustazah Fitri. Terima kasih juga pada Bapak Subhan. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan dan juga keresahannya gitu nggih. Insya Allah ini juga mewakili beberapa pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah diarahkan untuk berkonsultasi lebih lanjut begitu kepada guru bimbingan konseling. Kami berikan kesempatan sekali lagi kepada orang tua yang sudah raise hand. Mohon maaf mungkin tidak bisa semuanya, kami berikan kesempatan yang sewu, mungkin nanti bisa ditanyakan di lain kesempatan dan juga melalui wali kelas. Kami berikan kesempatan kepada Ibu Penny, wali murid Mbak Sayara. Monggo Ibu.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf, nanti mungkin pertanyaan saya itu tadi sudah terjawab atau gimana? Karena saya baru gabung dan konsentrasinya pecah dengan murid-murid. Saya mau ulangi bertanya, Us. Anak saya kan minatnya di psikologi. Dia itu nggak suka matematika, nggak suka dia sukanya ngomong. Dia suka ngomong, dia suka lobby-lobby kemana-mana gitu. Nah, dia mau psikologi itu kelas C, nggih, Gus. Nah, yang saya tanyakan untuk yang kelas C itu nanti untuk mapel yang di UTBK khususnya matematika dan bahasa Inggris itu nanti juga diberikan dengan persentase berapa persen gitu, untuk mempersiapkan anak mengikuti UTBK. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Penny. Ya, kami persilakan Ustazah Fitri. Ya, sebelumnya jazakillah khairan kepada Mbak Penny, ini teman saya sekelas ini. Waktu kuliah gitu, sama-sama FKIP akuntansi. Ya, ya, jadi kalau pertanyaannya Mbak Penny ya terkait dengan ini jurusannya nanti Cayera gimana gitu ya, Mbak Cayera. Jadi kalau di yang kelas C itu tetap ada matematika, tetap ada bahasa Inggris gitu. Jadi bahasa Inggris tingkat lanjut juga ada. Yang membedakan hanya MATL. MATL itu hanya di kelas B gitu. Nah, untuk kebutuhan nanti gimana untuk persiapan UTBK insya Allah sudah cukup gitu. Dan nanti kita ada apa ya namanya ya, strategi tersendiri di kelas 12 gitu. Nanti di semester 2 kita memang udah fokus betul-betul itu mapel UTBK gitu Mbak Penny. Jadi kalau yang lain masih mungkin memberikan pelajaran semester 2 kita sudah cut sudah potong gitu. Semester 1 sudah selesai semuanya, nilai sudah harus ternilai. Kemudian di semester 2 kita adakan bimbingan belajar. Nah, untuk bimbingan belajar untuk yang semester 1 itu pun hari Sabtu kita, kalau yang tahun kemarin gitu ya, flashback dari tahun kemarin, kita sudah kerjasama dengan Nurul Fikri untuk mengisi dari pagi sampai siang gitu untuk mengisi UTBK gitu, sehingga mata pelajaran itu sudah di apa ya, biasalah anak-anak untuk mendapatkan soal TO itu udah terbiasa untuk semester 1. Insya Allah tidak perlu khawatir untuk yang UTBK karena semuanya sudah ada porsinya begitu ya. Gitu ya Mbak Penny. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, nanti kalau kurang ini WA-an aja juga nggak apa-apa. Siap. Siap. Terima kasih. Saya Terima kasih Ustazah Fitri dan juga Ibu Penny. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab pertanyaan dan juga tadi ya kekhawatiran Ibu. Ustazah, ini sepertinya masih ada waktu. Boleh mungkin beberapa pertanyaan lagi, nggih? Boleh, boleh. Jadi masih ada beberapa orang tua yang raise hand. Kami persilakan yang pertama. Yang selanjutnya Bapak atau Ibu ini ya, Doan Wardana. Boleh di on cam dan juga mic-nya, Pak. Assalamualaikum, Bapak, Ibu. Bapak atau Ibu Doan Wardana mungkin bisa on mic terlebih dahulu. Oh, nggih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya mau nanya ini apa? Anak saya kan di kelas 10-9 ya, kelas tafid. Itu untuk nanti peminatan masih ada program tafidnya enggak ya? Baik. Halo? Cukup, Bapak? Nggih. Terus sama ini udah itu aja lah yang utama. Udah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga pertanyaan yang bagus dari Bapak Doan Wardana tadi. Untuk kelas tafid, bagaimana Ini nanti ke depannya ini apakah masih jadi satu kelas atau seperti apa Ustazah? Oh iya, lupa ya, belum saya sampaikan matur suwun.
Jazakallah khairan Bapak Doan yang telah ini ya, mungkin banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu yang di kelas tahfidz terkait dengan kelas tahfidz. Ya, ini dilema. Dilema ya Bapak Ibu untuk kami karena ketentuan kurikulum Merdeka yang setiap anak memilih kelas yang berbeda gitu. Jadi kayak pecah gitu. Nah, akhirnya dari kami, dari sekolah yang sudah kami terapkan di kemarin juga, kami kalau kemarin kelas tahfidz begitu ya Bapak Ibu, tapi kalau yang kelas 11 program tahfidz. Nah, program tahfidz yang bagaimana? Jadi anak kita ke fasilitasi gitu. Nanti difasilitasi dari guru tafid pengen melanjutkan apa tidak gitu. Jadi ditawarin lagi karena kita pengen melihat keseriusan anak terkait dengan dia masih mau menghafal atau tidak. Karena ini butuh energi tersendiri buat anak itu ketika memang dia tidak satu kelas. Nah, terus gimana dengan program tafid? Program tafid ini adalah anak itu gabung ke kelas secara umum gitu Bapak Ibu. Jadi contoh misalkan saya gitu, saya berasal dari kelas tahfidz, tapi saya akhirnya akan gabung dengan kelas teman-teman kelasnya Ustazah Lilin gitu ya, yang secara umum saya masuk situ. Tapi di mapel-mapel tertentu, anak ini keluar sendiri, seperti mapel PKN gitu. Nanti kita adakan secara blok, anak ini keluar sendiri dan ada ustadzah yang akan apa namanya menjadi pengampu di khusus anak program ini gitu. Nah, jadi nanti kita tetap memfasilitasi anak dengan semoga dengan 3 kelas ini bisa berjalan baik begitu Bapak Ibu karena untuk evaluasi di tahun kemarin kebetulan kami dari sekolah itu ada 9 jurusan Bapak Ibu 9 mapel 9 kelas gitu ya sehingga cukup kredit gitu anak-anak kelas tahfidz tersebar di 9 kelas ya cukup kredit. Nah, akhirnya keberjalanan itu ya jalan, tapi anak-anak yang mempunyai eh, motivasi yang kuat aja yang bisa jalan. Tapi bagi anak-anak yang tidak mempunyai motivasi kuat, dia enak di kelas. Dia nggak ikut pelajaran tahfidz yang sebenarnya sudah kita sediakan, tapi dia mengikuti eh, apa namanya pelajaran PKN di kelas gitu. Nah, ini menjadi evaluasi buat kita, tapi semoga nanti ketika ini tidak begitu banyak kelas bisa kita kumpulkan di dalam beberapa kelas saja yang kelas tahfidz sehingga bisa jadi secara motivasi anak bisa juga masih meneruskan program tahfidz yang sebenarnya sudah kita sediakan untuk beberapa jam yang nanti anak ini ikut blok dan kemudian yang lain tetap meneruskan pelajaran mungkin anak-anak yang tidak ikut program itu dan insya Allah itu nanti kita coba gitu ya. Semoga nanti anak-anak bisa memiliki motivasi yang kuat dengan itu karena secara evaluasi ada ya, ada anak yang berangkat, tapi ada anak yang sebenarnya program tahfidz tapi tidak mau keluar gitu. Itu ya Bapak untuk nanti kelas 11 bagi anak-anak yang program tahfidz, yang kelas tahfidz begitu. Oke, matur suwun Bapak. Baik. Terima kasih Ustazah Fitri. Insya Allah cukup jelas nggih. Insya Allah ananda-ananda yang saat ini berada di kelas tahfidz masih terfasilitasi dengan program tahfidz begitu nggih Ustazah? Baik, ya. Alhamdulillah. Baik, kami berikan kesempatan lagi untuk selanjutnya untuk Bapak Cahyo, orang tua Mas Ihsan Akmal, Masya Allah, dari 10.2. Assalamualaikum Bapak. Bisa di on mic dulu? Saya bantu. Bisa dihidupkan dulu Pak mic-nya. Assalamualaikum Ya, Ustaz. baik. Ya, sudah terdengar Alhamdulillah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, ini kan saya ini ya Ustaz ya, apa produk UMPTN ya. Jadi nggak mungkin gitu masalah SNPP dan segala macam gitu. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Pertama untuk kriteria dari SNPP itu seperti apa ya Ustaz ya? Jadi kalau misalnya apakah masih ada kemungkinan kalau misalnya nilai semester 1 dan semester 2-nya kurang bagus misalkan ya. Kemudian untuk kelas ngoyak ke semester 3 sampai 5 itu bagus, apakah mungkin masih masih memungkinkan untuk bisa masuk dalam kriteria SNPP. Yang pertama, yang kedua, nah SNPP itu yang mengusulkan dari sekolah atau dari siswa sendiri, Ustaz?
Jadi istilahnya siswa itu mandiri mengajukan rumongso, mungkin nilainya bagus gitu Ustaz ya. Apa mungkin bisa mengajukan sendiri atau mungkin dari usulan dari sekolah gitu Ustaz. Mungkin cukup dua itu saja Dok. Yes. Terima kasih Bapak Cahyo. Yeah. Oke. Monggo Ustazah Fitri, ini ada pertanyaan berkaitan dengan SNPP. Seperti apa sih mekanismenya di sekolah? Monggo. Ya, matur suwun Pak Cahyo. Terkait pertanyaan dengan SNPP, ini ya kemungkinannya masih nggak tahu gitu kan. Mungkin sebagai orang tua galau gitu ya, semester 1 kok anak saya nilainya kok nggak maksimal gitu, karena mereka masih penyesuaian. Masih bisa Bapak Ibu. Jadi SNPP itu dilihat, SNPP itu kalau zamannya dulu itu namanya UMPTN. Nah, ini namanya itu dulu kan jalur undangan. Dulu banget itu undangan, kemudian UMPTN kalau nggak saya. Terus kemudian SMPTN. Ya. Terus kemudian sekarang SNBP. Ya. Jadi ada beberapa eh, PMBK, perubahan nama. Sekarang sekarang SNBP. Kalau dulu kok UMPTN apa ya namanya dulu? PMDK, SBM, PMDK, betul. PMDK. PMDK, SNBP, ya pokoknya yang undangan itu Pak, yang pokoknya pakai rapot gitu. Nah, jadi itu nanti seleksinya bagaimana? Seleksinya itu kita rata-rata Bapak dari nilai yang didapatkan anak dari semester 1 sampai semester 5. Jadi masih ada kesempatan kalau ini putra-putri Bapak mungkin di semester 1 kok nilainya begini amat gitu, monggo bisa dimotivasi. Masih ada semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Jadi ada 4 semester yang monggo bisa dimotivasi. Nah, terus yang memilih bagaimana? Yang memilih sekolah, Bapak. Jadi nanti sekolah akan memberikan kesempatan, ya semoga tidak berubah ya Bapak. Jadi itu kita secara pendidikan itu juga berubah-berubah peraturan. Kalau dulu kita menginput semua anak Bapak. Yang milih siapa? Yang milih sono, yang milih sono. Yang milih dari pemerintah gitu. Dulu, oke. Nah, terus kemudian di beberapa tahun akhir ini sekolah dikasih kewenangan dengan memilih 40%, karena kita alhamdulillah akreditasi A, kita diberi kesempatan 40%. Ya, dari 40% itu diambil dari mana? Kalau yang kemarin ya, ini saya belum ketemu rumusnya ini Bapak, baru mau merumuskan. Jadi kalau yang kemarin di K13 itu kita gampang membuat rumusnya. Rumusnya bagaimana? Karena kan ada 2 jurusan ya Bapak, ada IPA sama IPS. Nah, 40% itu berarti 40% anak IPA, 40% anak IPS gitu. Nah, terus besok gimana? Nah, ini yang ruming saya, Pak. Nanti kemungkinan nanti kita akan memberikan perumusan. Kenapa kok sekolah pusing? Karena jurusannya udah beda-beda, Bapak. Jadi jurusan dari setiap kelas itu beda-beda. Padahal untuk secara kemampuan, secara nilai umum, itu ada yang ngeblok di kelas tertentu gitu. Secara umum, contoh misalnya rata-rata di kelas tertentu itu dia mencapai boleh jadi 95. Di kelas lain dia hanya mencapai mungkin 91. Ada yang 80-an. Nah, ini insya Allah setelah ini kita akan mencoba rapat Dewan Guru gitu ya untuk menentukan nanti di kurikulum Merdeka kita memilih siswa eligible-nya dengan seperti apa. Karena setiap kelas beda jurusan. Terutama yang sekarang kelas 11 ini, Bapak. Yang kelas 11 ini ada, sudah saya sampaikan tadi, 8 jurusan. Ya. Karena dulu memang mengutamakan minat anak. Ya. Dan kebetulan SDM masih mampu, sehingga dengan 9 jurusan itu kita bisa mengolah itu. Gitu. Nah, ini saya coba untuk batasi tidak banyak, karena untuk pertimbangan SDM dan juga nanti ke depannya pemilihan SNBP boleh jadi akan lebih enak. Kalau 40% itu kan artinya kita bisa melihat dari 40% jurusan A, kelas A, 40% jurusan B, 40% jurusan C. Boleh jadi begitu, Bapak? Boleh jadi ya, tapi ini masih akan kita rapatkan itu. Karena memang gitu, Bapak. Jadi untuk SNBP itu undangan begitu. Oh, betul ya. Jazakumullah khairan katsiran. Banyak. Baik, terima kasih Us Fitri dan juga Bapak Cahyo. Alhamdulillah.
Mohon maaf Bapak dan Ibu. Terakhir ini kami berikan kesempatan ke dua penanya yang terakhir. Mohon maaf mungkin kalau misalnya ada yang raise hand sekali lagi, mungkin belum bisa terfasilitasi melalui Zoom meeting ini, bisa bertanya nanti melalui wali kelas atau juga nanti bisa langsung kepada Ustazah Fitri. Kami berikan kesempatan selanjutnya ini kepada Bunda Hasna kelas 10-6, monggo Bunda. Assalamualaikum. Sepertinya gangguan sinyal ini atau sinyalku ya? Oh, enggak. Kami sudah bergabung. Assalamualaikum Bunda Hasna. Bisa dihidupkan dulu untuk mikrofonnya. Jelas nomor suara saya? Alhamdulillah sudah bisa masuk. Oke, gini, kemarin ketika ngisi itu kan ada pilihan kelompok sama milih jurusan prodi yang di perguruan tinggi. Nah, kebetulan yang diinginkan anak saya yang prodinya itu secara tertulis itu enggak ada gitu kan. Dia mau HI. Ternyata pilihan HI-nya enggak ada. Jadi kemarin itu yang saya tanyakan adalah ketika milih di situ apakah nanti harus itu yang untuk didaftarkan di perguruan tinggi atau masih bisa berubah? Ngaten. Matur suwun. Baik. Terima kasih Bunda Hasna. Kami persilakan kepada Ustaz Fitri untuk berkenan menjawab. Matur suwun Bunda Hasna. Mohon maaf, mungkin dari kami dari sekolah mohon maaf ya, karena memang banyak jurusan kemungkinan terlewat, terketik gitu ya untuk jurusan. Dan itu hanya sebagai gambaran sebetulnya. Sebagai gambaran, kalau milih ini, ada berapa persen sih anak yang milih ini, itu sebagai gambaran saja. Tapi kalau ternyata secara takdirnya Ibu nanti milih SNBP nanti ada konsultasi lagi, Bu. Jadi kami dari sekolah itu ada apa namanya bimbel apa namanya yang nanti penasehat akademis itu ya, jadi ada konsultasi akademis terkait dengan anak ini yang nantinya anak-anak ini mau kemana-kemana nanti akhirnya akan kami fasilitasi lagi ya di kelas 12 awal ataupun 11 akhir, karena untuk anak-anak ini biasanya pun di akhir itu juga akan berubah. Seperti halnya anak-anak yang sekarang, walaupun IPS gitu ya, mereka sudah milih IPS dan di awal mereka pengen ke sini gitu. Ternyata setelah melihat perkembangan SNBP, boleh jadi kakak kelasnya sebenarnya awalnya pengen ke jurusan akuntansi misal. Ternyata setelah kakak kelasnya kok diterima nih psikologi di Undip gitu. Nah, Undip itu biasanya mengedepankan ranking paralel gitu ya, 1, 2, 3 itu insya Allah bisa masuk gitu. Nah, kalau dia ternyata di 1, 2, 3 akhirnya ya akan berubah lagi. Nah, itu sudah kadang antara dia minat atau peluang itu kadang kelas 12 itu udah beda lagi gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian mereka mengejar minatnya itu entah melalui jalur apa saja gitu ya. Jadi ada peluang ya Ibu untuk berubah, jadi tidak perlu galau karena kemarin mohon maaf mungkin memang untuk pembuatan data kami tidak secara keseluruhan saking banyaknya begitu Ibu. Artinya kemarin namanya jarak jauh ya, jadi kan konsultasinya enggak bisa face to face, jadi gimana ini ya sudah. Ternyata ya kalau memang bisa berubah sebagai gambaran ya alhamdulillah. Artinya kalau untuk pemilihan kelompoknya insya Allah sudah yakin sesuai dengan ininya. Untuk yang jurusannya kemarin yang masih kalau matur suwun atas pencerahannya. Matur suwun. Baik, terima kasih Ustazah Fitri dan juga Bunda Hasna atas pertanyaannya. Terakhir, mohon maaf. Pertanyaan terakhir kami berikan kesempatan kepada Bapak atau Ibu Jopi yang sudah raise hand. Kami persilakan untuk on mic. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustazah, ini saya mau menanyakan mengenai siswa eligible untuk SNBP, itu setelah ditetapkan sebagai siswa eligible, kemudian memasukkan pilihan-pilihan, itu apakah dari sekolah tetap dipantau untuk mengetahui kompetisi dari siswa-siswa itu, apakah memperebutkan
satu kurs jurusan pilihan yang misalnya diperebutkan lebih dari 3. Itu kan dari sekolah apakah memberikan secara terbuka itu bimbingan bahwa yang mengambil tuh anak-anak ini. Jadi kita bisa melihat possibility, kemungkinan misalnya anak saya ternyata pilihannya yang diambil di SNPP itu diperebutkan oleh yang ranknya di atas dia secara ranking paralel. Ini kan dari sekolah yang paham gitu. Karena kita tidak mungkin dari 40% siswa itu kita nanyain satu-satu gitu. Nah ini apakah dari Nur Hidayah memberikan pendampingan seperti ini sehingga anak saya istilahnya jika mengambil jurusan yang dia mau itu akhirnya tidak kecewa karena pasti sudah akan terlempar secara internal gitu kan. Karena biasanya universitas kan juga akan mengambil yang secara rank itu bagus gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Jopi. Kami persilakan Ustazah Fitri untuk kembali menjawab. Matur suwun Bu Jopi. Pertanyaan terkait dengan apakah nanti sekolah itu melakukan proses ya pemilihan anak-anak ya. Alhamdulillah untuk perjalanan ini gitu ya, terutama di tahun kemarin kami sudah mengawal anak-anak itu berdasarkan dari peringkat internal begitu guys. Jadi misalkan ada peringkat 1 paralel, ada peringkat 2, 3, 4 gitu. Semuanya kemarin tuh yang milih kedokteran lumayan banyak gitu ya. Yang biasanya begitu. Kalau IPS itu jurusan IPS kemarin itu kebetulan enggak terlalu banyak bersaing karena beda-beda jurusan gitu. Yang memang agak susah itu adalah setiap anak mengambil kedokteran gitu. Nah, dari itu semuanya kemarin kita sudah memberikan sosialisasi ke anak bahwa anak ini kita peringkat ya Bapak Ibu. Terus kemudian anak pertama dia milih mana nih? Contoh misalkan yang kemarin itu Mas Sahlan gitu. Mas Sahlan itu milihnya kedokteran UB. Terus kemudian ada yang kedua, peringkat kedua ada Mbak Rafida milihnya Undip. Terus kemudian ada lagi anak-anak di bawahnya itu mengambil FK gitu. Nah, kemudian kita urutkan masing-masing dari peluang itu universitas mana yang peluang tinggi, itu kita kasih anak-anak yang memang berpeluang di situ maksimal 2. Jadi tidak ada 3 ya Ibu ya. Jadi malah untuk setiap jurusan itu 2 anak. Nah terus anak yang lain gimana? Dia padahal universitas kan terbatas gitu ya. Nah kemudian yang lain itu kita sarankan ke universitas yang lain walaupun peluangnya memang sedikit boleh jadi kita buka pintu di sana. Gitu. Seperti, nah itu anak saya, nasibnya anak saya. Misalnya anak saya gitu. Kemarin anak saya kan akhirnya kelempar. Dia milihnya FK, kelempar ke Unsud. Ya. Kelempar ke Unsud. Kenapa? Ya saya sebagai orang tua ya oke-oke aja. Artinya kenapa? Karena dia memang kalah dengan Mas Sahlan, dengan Mbak Rafida. Dia harus fair. Akhirnya dia pindah ke universitas lain, ke Unsud. Ya. Dan ada anak lain yang kemudian milih UNS, ada yang milih yang lain, dan ada yang milih Lampung. Ya, Lampung. Lampung ya kemarin tuh yang terakhirnya. Nah, anak Lampung kenapa milih yang di Lampung? Karena peluangnya besar. Yang kedua, kebetulan dia juga anak Lampung gitu. Nah, alhamdulillah yang Lampung keterima gitu. Jadi yang Lampung juga keterima, Pura keterima. Artinya, alhamdulillah selama ini sekolah juga sudah mengawal dari jurusan, dari anak-anak ini mau kemana-kemana itu sudah kita batasi ada 2 di setiap jurusan per universitas. Begitu nggak Ibu, insya Allah. Nanti ada kepanitiaan sendiri yang memang menghandle bagaimana anak-anak bisa sukses SNPP. Begitu. Ada lagi? Sudah terjawab semuanya Pak Iman? Ya, insya Allah sudah terjawab. Tadi terakhir dari Ibu Jopi, mudah-mudahan juga terjawab juga, insya Allah, alhamdulillah. Baik, Ayah dan Ibu, demikianlah sesi sosialisasi dan juga diskusi terkait dengan pemilihan kelas peminatan Ramadan nanti kelas 11. Tapi sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dulu dari Ustazah Fitri untuk menutup. Matur suwun Ustadz Iman.
sebagai akhir saya sebagai di sini tim pendidik gitu ya memberikan ya pesan sebagai saya juga sebagai orang tua gitu ya Bapak Ibu semuanya. Kadang kita sebagai orang tua itu memaksakan kehendak kita gitu. Kehendak kita pengen apa itu harus sesuai kita. Tapi sebenarnya anak berbeda. Maka kita sebagai orang tua harus bijak. Harus benar-benar menjadi orang tua yang bisa mendengar anak. Kenapa? Karena anak itu manusia gitu ya, manusia. Mereka bukan barang, mereka bukan benda yang bisa kita atur ke sana kemari, yang mereka tidak kita perhatikan apa yang mereka bilang, apa yang mereka rasakan. Dan itu sangat penting peran kita sebagai orang tua karena anak ini akan berkembang dengan baik, akan berprestasi dengan baik, akan mengedepankan potensi yang mereka miliki nanti untuk kedepannya mereka akan sukses apa tidak itu tergantung kita sebagai orang tua bagaimana menyikapi anak-anak kita. Karena ada tidak sedikit gitu ya, saya hanya cerita sedikit, ada beberapa anak yang di sini merasa bahwa jurusan yang ia pilih itu adalah bukan dia gitu ya, itu adalah jurusan orang tuanya. Dan akhirnya ijazah yang ia dapatkan adalah ijazah dari orang tuanya. Jadi kita sebagai orang tua mestinya berlaku bijak, menanyakan kepada anak itu benar-benar pilihanmu atau bukan. Kalau emang benar pilihanmu, oke. Sebagai orang tua kita mendukung dan kita mendoakan. Karena insya Allah gitu ya, doa dari kita sebagai orang tua itulah yang akan memberikan keberkahan buat ilmu-ilmu yang didapatkan oleh anak-anak kita. Gitu saja dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran atas semua partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti kita bisa bertemu berikutnya di sesi offline ya, boleh. Jadi kita bisa bersilaturahim ya, ketemu satu sama lain dengan semuanya. Itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Fitri dan Ustadz-Ustadzah semua. Jazakumullah khair kepada Ustadzah Fitri, Jazakumullah khair. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah sesi sosialisasi pemilihan kelas peminatan Ananda. Setelah usai, mari kita tutup bersama-sama acara kita pada pagi hingga siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir secara online di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk mendampingi Ananda dan juga mengantarkan Ananda ke gerbang masa depan kesuksesan mereka semuanya. Amin. Baik. Jazakallah. Ustadz Iman. Sebelum kami tutup, Bapak dan Ibu, kami mohon untuk bersedia on cam terlebih dahulu untuk berfoto bersama. Baik. Oke, mohon berkenan untuk dinyalakan kameranya. Baik, kami hitung 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi, mungkin ya. 1, 2, 3. Jazakallah Usman, Usmilin, Usridwan. Baik, terima kasih sekali lagi. Baik, sampai bertemu di kesempatan yang lainnya Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kekhilafan kami pada acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari akan Bapak Ibu. Derek pamit Us. Monggo Ustaz.